Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya kawan-kawan? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, mudah-mudahan pertemuan kali ini kawan-kawan selalu dalam keadaan sehat, sehat jasmani, sehat rohani, dan yang tidak kalah penting sehat ekonomi. Baik, untuk pertemuan kali ini seperti yang sudah saya sampaikan di slide, bahwa ini pertemuan ketiga, kita akan mendiskusikan sebuah topik yang menarik, yaitu hukum pernikahan perspektif 4 mazhab. Tentu ini sesuai dengan RPS yang sudah saya sampaikan di awal, termasuk bagaimana pencapaian pembelajaran dan seterusnya, bahwa pertemuan yang ketiga kita akan mengkaji tentang materi yang sudah saya sampaikan barusan. Nah, tentu sebagai review terkait tentang pertemuan yang sebelumnya, masih ingat pertemuan yang sebelumnya tentang apa? Yaitu tentang khitbah atau pinangan. Ada yang sudah dipinang di sini? Belum ada. Ada yang sudah meminang? Belum ada. Jadi pinangan itu merupakan sebuah alur pra-pernikahan. Dalam Islam, khitbah juga diatur sedemikian rupa. Di antaranya, kalau kita mengacu referensi hadis Rasul, la yakhtub ahadukum ala khitbati akhihi hatta yatsruka aw ya'dana lahu. Jadi orang boleh meminang seseorang minimal satu, pinangan itu sudah ditinggalkan oleh peminang sebelumnya, atau peminang sebelumnya memberikan izin kepada orang tersebut untuk meminang pinangannya tadi. Nah, mudah-mudahan materi tentang khitbah pertemuan yang kemarin kawan-kawan bisa pahami. Untuk pertemuan sekarang kita akan fokus kepada materi yaitu tentang hukum perkawinan perspektif 4 mazhab. Kenapa ini dianggap penting? Sebab pernikahan itu kalau dalam perspektif terminologi fikih menjadi urutan ketiga sesuatu yang sangat penting yang diprioritaskan oleh para ulama untuk dijelaskan. Saya mengutip pernyataan Imam Asy-Syafi'i di dalam beliau mengatakan wa innama qaddamu al-ibadati summal muamalati summal munakahati. Jadi kalau bahasa santrinya wa innama qaddamu, para ulama itu memprioritaskan, menjelaskan di dalam beberapa literasi kitab-kitab klasik. Urutan pertama apa? Al-ibadati, yaitu diskursus masalah ibadah. Summal muamalati, kemudian masalah muamalah. Kalau Dr. Abdul Sattar Fathullah Sa'id dalam kitab Al-Muamalatu fil Islam, beliau mendefinisikan al-muamalah wa huwa al-ahkam yata'allaku bitasrifatin nasi fi sya'nihim ad-dunyawiyah. Jadi apapun interaksi sosial antar individu dengan individu atau individu dengan kelompok itu masuk kategori muamalah. Baru summal munakahati, ulama berbicara tentang pernikahan. Kawan-kawan, pernikahan itu apa? Pernikahan itu dalam literasi fikih an-nikah atau at-tazwij bimakna ibahatul wat'i, ay akdun yatadammanu ibahatil wat'i. Jadi nikah itu sebuah akad di mana dengan akad itu kebolehan berhubungan badan oleh syarak diperbolehkan. Setiap dari kita pasti punya keinginan untuk menikah, betul? Ada yang tidak mau menikah? Sebab kata Rasul, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku, kata Rasul. Dan barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, dia tidak termasuk umatku. Dalam perjalanannya,
Al-Quran menyampaikan bahwa wa ankihul ayyama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum. Ini menunjukkan konteks bahwa nikah itu diperintahkan. Lalu turunannya hadis Nabi seperti tadi yang saya sampaikan, banyak redaksi matan, diantaranya an-nikahu sunnati. Tapi kemudian dalam diskursus pembahasan fikih, masadir ahkam yang awalnya Al-Quran dan Al-Hadis, kemudian turun menjadi fikih. Di dalam fikih terjadi khilafiyah, perbedaan pendapat. Dan ini kawan-kawan bisa pahami perbandingan mazhab tentang hukum pernikahan. Satu, menurut mazhab Hanafi, beliau mengatakan bahwa nikah itu, kata Hanafiyah, kadang bisa berhukum wajib, kadang sunnah muakkad, yaitu sunnah yang mendekati level wajib, kadang bisa haram, kadang bisa makruh, kadang bisa mubah. Menurut Malikiyah, hukum pernikahan yaitu wajib, haram, makruh. Berarti tidak ada sunnah dan tidak ada mubah. Menurut madhab Syafi'i yaitu mubah, wajib, makruh, sunnah. Menurut madhab Hanbali, wajib, haram, sunnah, mubah. Lalu indikator daripada penjelasan mazahib al-arba'ah ini seperti apa? Saya akan coba sampaikan di sini. Nih, yang laki-laki kira-kira makomnya itu makom wajib nikah, haram nikah, masih makruh atau masih mubah? Indikatornya di sini. Pertama, dikatakan bahwa hukum nikah itu wajib bagi orang yang sudah mampu menikah, nafsunya telah mendesak dan takut terjerumus dalam perzinaan. Nafkah aman kan? Takut terjerumus ke dalam zina? Belum. Artinya belum wajib. Yang kedua yaitu sunnah. Bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mampu menikah, tetapi masih dapat menahan dirinya. Itu sunnah. Kerjaan punya, rekening gendut, secara jasmani dia normal, tapi dia masih mampu memanage nafsunya sehingga dia yakin bahwa dia tidak akan masuk ke dalam perzinaan, maka sunnah. Ada hukum nikah itu yang haram bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah batin dan juga nafkah lahir, kemudian nafsunya tidak mendesak. Jadi secara nafkah dia belum mampu, tapi kemudian secara seksual jika dia masih bisa untuk menahan. Yang selanjutnya yaitu makruh. Makruh menikah bagi seseorang yang lemah syahwat, mohon maaf, yang impoten, dia dihukumi makruh. Kenapa? Karena impact dari impotensi itu tentu nanti dampaknya dia tidak bisa memberikan nafkah batin kepada istrinya. Dan yang terakhir yaitu mubah. Bagi orang yang tidak terdesak dan juga alasan-alasan yang diharamkan itu tidak ada pada dirinya. Artinya kawan-kawan, ketika nikah itu menjadi syariat, Al-Quran bicara, kemudian Al-Hadis juga bicara, turunannya juga bicara, yaitu menjadi produk fikih, maka muncul sebuah khilafiyah. Lalu bagaimana kita menyikapi khilafiyah? Ada sebuah kaidah yang menarik, ikhtilaful immah rahmatul ummah. Perbedaan pendapat para imam madhab itu menjadi rahmat bagi kita. Baik, sementara saya persilakan barangkali kawan-kawan ada yang mau merespon, komentar atau bertanya. Baik, silakan sebutkan nama. Baik Bapak, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Berliana Rahmata Putri dengan NIM 1234302091. Izin bertanya terkait 4 mazhab yang sudah tadi Bapak jelaskan. Mengapa muncul perbedaan pendapat pada setiap mazhab terkait hukum pernikahan? Baik, pertanyaan yang menarik dan ini tentu mewakili pertanyaan kawan-kawan yang lain. Di masyarakat faktanya itu perbedaan pendapat itu dinamis. Bab sholat misalkan, ada yang pakai kunut, ada yang tidak. Dan di peribadatan-peribadatan yang lain.
Maka kenapa muncul perbedaan? Hukum Islam itu masodirnya adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Pertama Al-Quran. Tapi Al-Quran itu tidak memberikan sebuah respon terkait tentang perubahan zaman. Artinya Al-Quran tidak merespon dinamika-dinamika yang berkembang. Maka butuh Al-Hadis. Maka fungsi hadis diantaranya ada at-ta'qid, at-tafsir, at-tafsil, termasuk at-tashri'. Tapi perkembangan zaman terus berubah. Ketika Al-Quran dan Al-Hadis tidak bisa mengcover dinamika tersebut, butuh yang kita kenal dengan metode ijtihad. Ijtihad itu apa? Kata Imam Al-Jurjani bahwa ijtihad itu istikhrajul ma'ani minan nususi biqartiz zihni wa quwwatil qarihati. Mengeluarkan berbagai makna dari dalil yang terperinci menggunakan kekuatan IQ dan kejernihan spiritual. Maka ketika terjadi perbedaan, tentu kita lihat Al-Quran bicara tentang wa ankihul ayama. Al-Hadis bicara tentang an-nikahu sunnati. Tapi kemudian para ulama di dalam mengistimbatkan ahkam tersebut ada sebuah perbedaan metodologi. Dari perbedaan metodologi tersebut kemudian muncullah perbedaan pendapat. Baik, cukup kawan-kawan ya, bisa difahami. Nah, selanjutnya sebagai rangkaian dari perkuliahan saya simpulkan bahwa yang namanya perbedaan pendapat itu sebuah keniscayaan. Baik, silakan kawan-kawan, tentu generasi milenial, generasi Gen Z ini sudah paham terkait tentang teknologi. Silakan untuk di-scan barcode-nya. Kalau sudah masuk semua, nanti kita akan mulai. Semuanya 11 orang, baru 9, 2 lagi. Oke, satu lagi siapa yang belum masuk? Baik. Bisa Teteh? Oke. Baik, kita mulai ya. Selamat mengerjakan, mudah-mudahan diberikan kelancaran dan hasil yang maksimal ya. Baik, terima kasih kawan-kawan. Evaluasi pembelajaran sudah kita lakukan. Sekali lagi, semuanya saya anggap mahasiswa dan mahasiswi terbaik. Tapi setidaknya dalam kuis ini kita apresiasi kepada siapa yang nomor 1 tadi? Lutfi. Kita berikan tepuk tangan ya. Dan tentunya tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik kawan-kawan. Saya kira untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Terima kasih. Mudah-mudahan kawan-kawan selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran segala urusan, dan insya Allah kita akan ketemu di pertemuan yang akan datang. Akhirul kalam, wallahul musta'an ila siratil jinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.